Assalamualaikum, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ayu Sabrina. NIM A1A2211067. Program studi Pendidikan Sejarah. Mata kuliah Sejarah Asia Tenggara. Dosen pengampu Eni Wahyuni, S.Pd. M.Pd. Di sini saya akan membahas materi mengenai masuknya bangsa Eropa di Asia Tenggara. Yang dimana saya akan menjelaskan tentang pertama, latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Asia Tenggara. Kedua, proses masuknya bangsa Eropa ke Asia Tenggara. Ketiga, dampak masuknya bangsa Eropa ke Asia Tenggara. Keempat, perbedaan kondisi di Asia Tenggara. Kelima, jejak peninggalan bangsa Eropa di Asia Tenggara. Mari kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Asia Tenggara. Masuknya bangsa Eropa ke Asia Tenggara memiliki latar belakang yang kompleks dan bervariasi, tetapi beberapa faktor kunci yang mendorong eksplorasi dan penetrasi Eropa ke wilayah ini antara lain. Pertama, eksplorasi dan perdagangan. Pada abad pertengahan, Eropa telah mengembangkan hubungan perdagangan dengan Asia Tenggara melalui Jalan Sutra. Kedatangan Marco Polo ke Tiongkok menjadi salah satu faktor utama yang mendorong minat Eropa untuk mencari rute langsung ke Asia. Kedua, perburuan keuntungan. Eropa ingin mengakses sumber daya alam berharga seperti rempah-rempah, emas, dan hasil-hasil lainnya yang dapat diimpor dan dijual di Eropa dengan laba besar. Ketiga, pesatnya kemajuan teknologi. Kemajuan dalam teknologi pelayaran seperti kompas, kapal layar yang lebih besar, dan senjata api membuat eksplorasi lebih memungkinkan dan aman. Keempat, persaingan antar negara Eropa. Negara-negara Eropa seperti Spanyol, Portugal, Belanda, dan Inggris bersaing untuk mendapatkan keuntungan dan pengaruh di Asia Tenggara yang mendorong penjelajahan lebih lanjut. Kelima, peran individu terkenal. Penjelajah seperti Christopher Columbus, Vasco da Gama, dan Ferdinand Magellan memainkan peran penting dalam membuka rute laut ke Asia Tenggara. Keenam, misi agama. Pada beberapa kasus, eksplorasi dan penaklukan dilakukan dengan dalih penyebaran agama Kristen dan konversi penduduk asli. Ketujuh, ambisi kolonial. Bangsa Eropa mendirikan koloni di Asia Tenggara untuk mengamankan wilayah dan sumber daya, dan pada akhirnya memperluas imperium mereka. Kombinasi faktor-faktor ini mendorong bangsa Eropa untuk menjelajahi dan menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara selama periode sejarah penjelajahan dan penaklukan abad ke-15 hingga ke-19. Materi yang kedua yaitu proses masuknya bangsa Eropa ke Asia Tenggara. Masuknya bangsa Eropa ke Asia Tenggara terjadi selama beberapa abad dengan sejumlah tahapan. Pertama, penjelajahan awal. Pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda mulai menjelajahi wilayah Asia Tenggara dalam upaya mencari jalur perdagangan ke timur. Mereka tertarik dengan rempah-rempah, termasuk lada, cengkih, dan kayu manis yang sangat berharga. Kedua, pendirian benteng dan basis dagang. Bangsa Eropa mendirikan benteng dan basis dagang di sepanjang pantai-pantai Asia Tenggara. Contohnya adalah Portugis yang mendirikan benteng di Malaka dan Spanyol yang mendirikan koloni di Filipina. Sementara itu, Belanda mendirikan VOC Verenigd Oost-Indisch. Ketiga, perjanjian dan penaklukan. Bangsa Eropa juga melakukan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan setempat atau menggunakan kekuatan militer untuk memperluas pengaruh mereka. Contohnya adalah kolonisasi Filipina oleh Spanyol dan Malaka oleh Portugis. Keempat, perang dan persaingan. Persaingan antara bangsa Eropa untuk menguasai wilayah dan perdagangan di Asia Tenggara memunculkan konflik dan perang, seperti Perang Inggris-Belanda yang memengaruhi kawasan ini.
Kelima, kolonialisasi dan eksploitasi. Proses ini berlanjut dengan pembentukan koloni-koloni Eropa di berbagai wilayah Asia Tenggara. Ini seringkali diikuti oleh eksploitasi sumber daya alam dan manusia yang membawa dampak ekonomi, sosial, dan budaya yang signifikan. Masuknya bangsa Eropa ke Asia Tenggara ini berdampak besar pada sejarah dan perkembangan kawasan ini serta mengubah dinamika sosial, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut. Lanjut materi yang ketiga yaitu dampak masuknya bangsa Eropa ke Asia Tenggara. Masuknya bangsa Eropa ke Asia Tenggara pada zaman penjelajahan dan kolonialisme memiliki berbagai dampak yang signifikan, termasuk pertama, penjajahan. Bangsa Eropa, terutama Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis menjajah sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Ini mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam dan ekonomi, serta pengendalian politik yang berdampak pada kehidupan penduduk asli. Kedua, pertukaran budaya. Kontak antara bangsa Eropa dan masyarakat lokal membawa pertukaran budaya, termasuk bahasa, agama, makanan, dan teknologi. Ini membentuk lanskap budaya yang beragam di wilayah tersebut. Ketiga, perdagangan. Bangsa Eropa membuka rute perdagangan baru ke Asia Tenggara yang memfasilitasi perdagangan barang seperti rempah-rempah, sutra, dan logam berharga. Namun, mereka juga memonopoli perdagangan. Ini mengendalikan sumber daya dan kekayaan ekonomi. Keempat, pengaruh agama. Agama Katolik, Protestan, dan Islam dibawa oleh bangsa Eropa dan memiliki pengaruh besar terhadap agama-agama tradisional di wilayah tersebut. Kelima, urbanisasi. Kolonialisasi mendorong perkembangan kota-kota di Asia Tenggara. Ini memengaruhi struktur sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Keenam, ketidakstabilan politik. Proses kolonialisasi seringkali menimbulkan ketidakstabilan politik di wilayah tersebut dengan konflik dan perlawanan terhadap penjajah. Ketujuh, warisan kolonial. Banyak negara di Asia Tenggara merdeka dari penjajahan Eropa setelah Perang Dunia II. Namun, warisan kolonial masih mempengaruhi politik, ekonomi, dan budaya di beberapa negara hingga hari ini. Dampak-dampak ini sangat kompleks dan beragam di seluruh wilayah Asia Tenggara, tergantung pada negara, periode waktu, dan bangsa Eropa yang terlibat dalam interaksi tersebut. Lanjut ke materi yang keempat yaitu perbedaan kondisi Asia Tenggara sebelum dan sesudah masuknya bangsa Eropa. Perbedaan kondisi di Asia Tenggara sebelum dan sesudah kedatangan bangsa Eropa adalah signifikan. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah ini dipenuhi oleh beragam kerajaan, kekaisaran, dan peradaban, seperti Majapahit, Khmer, dan Sriwijaya. Beberapa perbedaan utama adalah: pertama, politik. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah ini didominasi oleh sistem pemerintahan monarki dan feudal. Kedatangan bangsa Eropa mengakibatkan kolonisasi dan imperialisme yang menggantikan banyak kerajaan asli dengan pemerintahan kolonial. Kedua, ekonomi. Asia Tenggara memiliki perdagangan yang berkembang sebelum kedatangan Eropa, terutama dalam rempah-rempah, sutra, dan emas. Bangsa Eropa mencari sumber daya alam yang mengubah pola perdagangan dan ekonomi. Ketiga, kebudayaan. Asia Tenggara memiliki beragam budaya dan agama, seperti Hinduisme dan Buddhisme. Kedatangan bangsa Eropa membawa agama Kristen dan pengaruh budaya Barat. Keempat, sosial. Sistem sosial dan hierarki masyarakat berubah. Dengan kedatangan bangsa Eropa, masyarakat pribumi menjadi terpinggirkan dan perbudakan diperkenalkan. Kelima, teknologi. Bangsa Eropa membawa teknologi baru, seperti senjata api dan kapal yang mempengaruhi perang dan perdagangan di wilayah ini. Keenam, bahasa. Kedatangan bangsa Eropa mempengaruhi bahasa di wilayah tersebut.
bahasa Eropa dan bahasa-bahasa daerah saling berpengaruh. Kedatangan bangsa Eropa membawa dampak besar pada Asia Tenggara, baik positif maupun negatif, dan mempengaruhi perubahan signifikan dalam banyak aspek kehidupan di wilayah ini. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu peninggalan masuknya bangsa Eropa ke Asia Tenggara. Jejak peninggalan masuknya bangsa Eropa di Asia Tenggara sangat beragam dan masih terlihat hingga saat ini. Beberapa jejak penting termasuk: pertama, kolonialisme. Pemerintahan kolonial Eropa seperti Belanda, Inggris, Spanyol, dan Portugal mendirikan koloni di wilayah ini. Banyak infrastruktur kolonial seperti gedung-gedung tua, gereja, dan benteng masih berdiri. Kedua, bahasa. Bahasa-bahasa Eropa seperti bahasa Inggris, Belanda, dan Spanyol berdampak besar pada perkembangan bahasa-bahasa di Asia Tenggara. Contohnya, bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa Belanda. Ketiga, agama. Bangsa Eropa memperkenalkan agama Kristen ke wilayah ini. Gereja-gereja dan katedral-katedral yang dibangun selama masa kolonial masih berdiri sebagai bukti sejarah. Keempat, perdagangan. Bangsa Eropa memperluas jaringan perdagangan global dan memengaruhi perdagangan rempah-rempah, sutra, dan barang-barang lainnya di Asia Tenggara. Kelima, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dan administrasi kolonial Eropa berpengaruh pada struktur pemerintahan di beberapa negara di Asia Tenggara setelah kemerdekaan mereka. Keenam, pendidikan. Sistem pendidikan modern Eropa diperkenalkan dan sekolah-sekolah kolonial didirikan yang berdampak pada perkembangan pendidikan di wilayah ini. Ketujuh, perubahan sosial. Kedatangan bangsa Eropa membawa perubahan sosial seperti hierarki rasial dan sistem ekonomi kapitalisme yang masih memengaruhi masyarakat di Asia Tenggara. Jejak peninggalan kolonial Eropa ini memiliki dampak yang kompleks dan beragam, baik dalam bentuk positif maupun negatif, dan telah membentuk sejarah, budaya, dan masyarakat Asia Tenggara hingga hari ini. Sejarah Asia Tenggara adalah cerita yang kaya dan panjang tentang perkembangan peradaban, kerajaan, perdagangan, dan interaksi budaya. Berikut adalah gambaran singkat sejarah wilayah ini. Pertama, zaman prasejarah. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa manusia sudah menghuni Asia Tenggara sejak zaman prasejarah. Beberapa situs purba seperti Gua Niah di Borneo menunjukkan kehadiran manusia sejak lebih dari 40.000 tahun yang lalu. Kedua, kerajaan Hindu-Buddha. Pada masa klasik sekitar abad ke-1 hingga ke-14 Masehi, berbagai kerajaan Hindu dan Buddha seperti Sriwijaya di Sumatera dan Khmer di Kamboja mencapai puncak kejayaan mereka. Mereka membangun kuil-kuil yang megah seperti Candi Borobudur dan Angkor Wat. Ketiga, pengaruh Tiongkok. Selama berabad-abad, perdagangan dan hubungan budaya dengan Tiongkok sangat memengaruhi wilayah ini. Sejumlah dinasti Tiongkok memperluas pengaruh mereka ke Asia Tenggara. Keempat, kedatangan Islam. Agama Islam mulai masuk ke wilayah ini pada abad ke-7 melalui perdagangan. Pada abad ke-14, Kesultanan Malaka menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah ini. Kelima, kedatangan bangsa Eropa. Bangsa Eropa, terutama Portugis, Belanda, Inggris, dan Spanyol, datang ke Asia Tenggara pada abad ke-16 untuk mencari rempah-rempah dan sumber daya alam. Mereka membangun koloni dan pusat perdagangan. Sejarah Asia Tenggara mencerminkan keragaman budaya, perubahan politik, dan kompleksitas interaksi sosial dan ekonomi selama ribuan tahun. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dimohon untuk menambahkan materi yang salah di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.